Bapak satu rumah saya menghadapi istri saya sangat berganti. Saya pernah keluar negeri, pengalaman yang paling ini nggak enak, tapi dibilang enak aja. Saya pernah beli di sini perbatasan Israel, Suriah bersama Lebanon. Ya, data ada. Calon penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini, maka mari karena Buya sudah rapuh, Pak Edi sudah rapuh, maka acara kami mulai. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Laporan dari siswa kelas 10 kepada Azardio dipersilahkan. Siap, dan lapor siswa siswi kelas 10 sekolah negeri 1 tahun siap menerima materi. Jalan. Istirahat di tempat. Dan selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Hadirin dimohon berdiri dan kepada yang bertugas dipersilakan. Hitungan 4/4 mulai. Semangat! Narkoba! Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang saya hormati Komandan Rayon Militer Kecamatan Talun, Bapak Kapten Supono, luar biasa bisa hadir di SMA Negeri 1 Talun beserta teman-teman dari Koramil, ibu bapak guru, karyawan SMA Negeri 1 Talun, dan anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita senantiasa diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di Aula Satya Mandala untuk memperoleh materi wawasan kebangsaan juga bela negara. Sebagai warga negara, Anda juga sebagai generasi penerus dari Praja Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia dan kita memiliki satu dasar, satu lambang negara. Ini sebagai Pancasila dan juga kita sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu anak-anakku, kalian harus memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan juga rela sebagai warga negara untuk negara yang kita cintai. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, apapun kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia, apa yang kita makan, apa yang kita hirup, ini adalah dari negara kita yang kita cintai. Maka dari itu kita di sini dari beraneka ragam, ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan juga dari berbagai daerah. Ada yang dari sebelah barat, utara, timur, selatan. Tapi kita memiliki satu kesatuan di sini, rasa bangga, yakni bangga sebagai negara Indonesia. Anak-anakku, selama kita bernafas, selama anak-anak semata bisa menorehkan, bisa
bernapas di negara kesatuan Republik Indonesia dan darahmu berwarna merah, apapun kita ini sebagai pelajar Pancasila, sebagai pelajar profil Pancasila, dan sebagai pelajar di sekolah penggerak SMA Negeri 1 Talun, mari kita bersatu, mari kita bersinergi, mari kita bergerak maju bersama, dan mari kita berubah. Disinilah karakter Anda akan menentukan suatu kehidupan bangsa dan negara. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, gelurakan hidupmu, gelurakan semangatmu. Anda sebagai praja penerus bangsa, Anda sebagai generasi muda tulang punggung negara. Maka dari itu di sini ada saksi dari Bapak kita, Bapak dari rayon militer di Kecamatan Talun dan di bawah distrik militer Blitar. Ini akan memberi materi kepada Anda, memberi suatu wejangan kepada kita semua bahwa bagaimana kita sebagai warga negara yang baik, dan insya Allah nanti akan menjadi Anda sebagai warga yang sukses, berguna bagi kehidupan negara, bangsa, dan agama. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dan Ramil juga beserta teman-teman dari Koramil Talun. Masih kepada semuanya anak-anakku dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Talun, mari kita bersinergi, mari kita buktikan bahwa kita adalah anak-anak bangsa yang hebat, anak-anak yang berprofil Pancasila. Terima kasih. Semangat! Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Den. Saya mohon izin karena ada tugas di luar. Ini nanti tolong diikuti dengan baik karena sahabat saya ini Pak Dan Ramil mau berdiri di tengah-tengah kita dan akan memberikan semangat bagaimana kita sebagai calon penerus bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Sebelum saya memberikan materi wawasan kebangsaan, tadi Pak Sekolah, Bapak Kepala Sekolah Pak Edi sudah sedikit menyinggung perkenalan. Perlu perkenalan apa? Perlu. Selamat pagi. Yang sebelah sana. Selamat pagi. Semuanya. Semua. Selamat pagi. Tepuk tangan. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian. Di sini ayo kita bersama-sama di tempat yang indah dan bahagia ini kita melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah memberikan wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Nanti itu bukan makanan, namun bisa kita resapi untuk mengantar makanan. Ya, ada beberapa hal. Ini adik-adik kita sudah masuk di sini, dan ini adalah duta-duta dari SMA Negeri 1 Talun yang bisa kita banggakan bersama. Sebelum saya masuk ke materi wawasan kebangsaan, sedikit saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sukono, pangkat saya kapten. Jadi pangkat kapten, sekarang jabatannya Komandan Koramil 16 Talun. Ada yang pernah kenal dengan saya? Ada ini, anak-anakku semuanya, ada yang pernah lihat saya? Belum, makanya sekarang berlihat bersama-sama. Ya, asli dari Tulungagung. Ya, kita nyantai saja hari ini, enjoy, santai, agar bisa menikmati bersama-sama. Nanti kita bisa apa itu wawasan kebangsaan.
Tidak usah tegang, kita nyantai, namun serius, terutama adik-adik ini yang calon penerus bangsa yang sebelum ini. Jangan ada yang ngantuk, jangan berisik sendiri, dengarkan. Siap? SMA Talun siap? Terima kasih. Sebelum saya masuk ke materi, karena perlu sekali wawasan ini harus ada, salah satunya duta pelajar Pancasila. Ini contohnya. Dan duta pelajar Pancasila ini mewakili kita semua nanti tingkat nasional kalau perlu yang lebih bagus sekali. Namanya sudah membuat duta Pancasila harus Pancasilais. Ada 5 dasar di situ. Dalam Pancasila ada 5 butir yang harus dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Duta Pancasila satunya duta anti narkoba yang sudah kita gaungkan bersama tadi, kita nyanyi bersama, bahkan saya sama bapak-bapak ini juga ikut. Semoga saja dengan adanya nyanyian yang kita laksanakan bersama di luar tadi bisa berdampak membawa kita semua terlepas dari pengaruh narkoba. SMA Talun bebas dari Amin. Sudah siapkah kita menghadapi menuju Indonesia Emas di tahun 2045? Sudah siap? Tergantung di budak-budak kalian nantinya. Pak Peno, Pak yang belakang sana sudah pensiun, tinggal kalian nanti yang akan melanjutkan. Untuk itu, baik gurunya Indonesia nantinya akan ada di tangan kalian, generasi muda di depan saya ini. Anda nanti yang akan melanjutkan, punya cita-cita melanjutkan Indonesia Emas di tahun 2045. Makanya itu tadi saya sebutkan di atas, pada saat kita upacara di sana ada 3 pola dasar yang harus kalian kuasai. Belajar, bina jasmani, dan tingkatkan disiplin di antara pribadi masing-masing. Nilai-nilai yang berkembang dikembangkan dalam wawasan kebangsaan. Lihat, tadi kalian sudah melaksanakan upacara seperti ini. Kalian harus mampu nanti mengejawantahkan bahasa kebangsaan, penghargaan harkat martabat sebagai mahkota kita. Ya. 2, tekad bersama, kehidupan bebas narkoba. Cuma agak sedikit, bisa nggak? Agak kecil kan dikit, bisa? Nggak bisa? Ya wes, nggak apa-apa. Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara, seperti adik-adik kita ini, duta Pancasila. Wawasan kebangsaan terdiri atas rasa memahami semangat kebangsaan. Ya, kebangsaan. Bagaimana rasa kebangsaan? Kesadaran kesamaan budaya, walaupun di sini berbeda-beda budayanya. Sejarah dan rasa senasib sepenanggungan. Menjadi tujuan satu-satunya tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani untuk mencapai cita-cita bangsa. Itu yang harus tertanam di dalam jiwa kita. Walaupun di sini berbagai macam suku, ras, agama, daerah, bahkan tadi disebutkan kepala sekolah, ada yang dari selatan, ada yang dari timur, ada yang dari mana itu? Nah, kita menjadi satu, adalah putra SMK 1. Itu yang ada anak-anakku semua, cantik. Indonesia kultur, paham antara kebangsaan adalah merupakan pemahaman rakyat dan masyarakat terhadap bangsa dan negara, terhadap kemerdekaannya. Lahir setelah penjajahan Belanda, kita dijajah Belanda selama 350 tahun, ditambah dengan penjajahan Jepang berapa tahun? Jepang menjajah Indonesia berapa tahun? 3,5 tahun. Ya, itu semangat kebangsaan, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ya, kelompok sehingga rela berkorban demi bangsa dan negara.
apapun yang terjadi, baik buruknya negara ini, harus tetap dicintai dalam ikatan nilai-nilai kebangsaan. Tanamkan rasa kebangsaan di hati kalian masing-masing. Ya, ini salah satunya bendera ini hanya simbol saja. Ini pun bisa merasakan penghormatan di daerah terpencil. Bendera tidak ada seperti ini tadi. Dengan pakaian yang seragam yang bagus, bisa melaksanakan kegiatan. Dimanapun bisa. Kalian menghormat bendera, tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Lanjut. Siapa diri kita sesungguhnya? Di dalam hatimu bertanya, siapa aku ini? Adalah menjadi fitrah manusia. Cahaya Tuhan, nur ilahi. Yang kedua adalah sifat-sifat dasar yang murni dari Tuhan yang Maha Kuasa. Potensinya adalah menjadi jati diri, perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Jati diri adalah mewujudkan jati diri bangsa. Dia kemas dalam bentuk wawasan kebangsaan. Di dalam jati diri, wawasan kebangsaan, jati diri bangsa, dan karakter, kita harus punya wawasan kebangsaan yang luas. Karena negara Indonesia terbagi dari beberapa pulau, agama, suku, ras, dan agama yang bermacam-macam di dalamnya. Yang kedua, jati diri bangsa selalu melekat dalam diri kita, dalam bangsa Indonesia yang selalu mengutamakan adat ketimuran. Itu jati diri bangsa, selalu mengutamakan adat ketimuran. Karakter manusia, karakter bangsa Indonesia terbentuk dari mulai sekarang. Dari anak-anak ini semua, kalian harus punya karakter sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Harus kamu perjuangkan, harus kamu tanamkan karakter dirimu sebagai bangsa, anak bangsa. Lanjut. Tujuan dan sasaran wawasan kebangsaan: 1. Bangsa yang kuat, rukun, bersatu, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. Tujuannya itu, kamu sekolah, kamu belajar dengan baik, tujuannya adalah menjadi bangsa yang kuat. Nantinya yang akan mengisi bangsa ini, di pundak kalian lah negara ini nanti akan diwarnai menjadi warna tersendiri. Di saat nanti kalian sudah terjun ke masyarakat, mungkin ada yang jadi bupati, ada yang jadi dan ramil, ada yang jadi dandim, yang laki-laki ini, yang perempuan juga sama, mungkin ada yang melanjutkan perjuangannya Mak Rini menjadi bupati Blitar. Tidak menutup kemungkinan nanti ada di pundak kalian. Amin. Amin. Yang kedua, terjaganya sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI. Negara Indonesia adalah harga mati. Yang ketiga, secara khusus meredam perkembangannya penonjolan, sempit, kesukuan, kedaerahan, mencegah disintegrasi bangsa. Artinya apa? Jangan melihat sampai dari mana. Ada nggak yang dari luar Jawa? Pak Penawan yang dari luar Jawa ini? Pak Danamel dari luar Jawa? Ujang Labat? Loh, betul lah. Tulungagung sama dengan Pak Kepala Sekolah dari Tulungagung, Pak Edi. Temannya Pak Penawan mulai kecil. Makanya kamu jangan main-main. Ya, jangan main. Temannya Pak Adi ada di sini, ada di Purwokerto. Begitu kamu macam-macam di jalan, ketemu saya, lewat. Habis. Yang terakhir, meningkatkan kualitas penanggal maya demi lestarinya bangsa. Jangan mengikuti perkembangan Nexus 2 yang akan merusak karakter bangsa. Nanti suatu saat akan saya cek HP-nya satu-satu. Ada Pak Adi. Begitu ada yang macam-macam di situ, ketahuan. Kamu mau sekolah di sini atau keluar di sini? Itu karena Talun kepengen mendidik anak bangsa yang punya karakter. Mending satu orang dikeluarkan daripada merusak dengan yang lain. Betul tidak? Ya, terima kasih sayangku. Itu tujuannya itu. Kenapa saya menarik sini? Tidak semua orang bisa tampil di sini.
kalau saya tidak menganggap Pak Edi, saya tidak berdiri di sini anak-anak. Karena aku sayang pada kalian semua, makanya saya ada di sini. Jangan disia-siakan pagi ini, jangan ada yang tidur, ya. Kita belajar bersama. Next, beberapa pengganggu wawasan kebangsaan, diantaranya satu, kebijakan nasional lokal yang tidak adil, yang menyuburkan potensi perpecahan. Betul atau betul? Sedikit kita judeng agak dewasa lah kamu begini, ngikuti aja walaupun kamu ini kira kamu dengar sering nonton TV orang, sering nonton TV orang, sering pernah dengar seperti ini tak? Ya, yang kedua, elit yang menonjolkan kepentingan diri sendiri dan kelompoknya merupakan kepentingan bangsa, langkanya keteladanan dan munculnya KKN di mana-mana. Kamu mencari seorang teladan itu susah, yang adil dan yang adil dan bijaksana susah. Makanya jadilah teladan dirimu sendiri dengan mempertebal jati dirimu sebagai bangsa Indonesia. Sebelum kamu meneladani, mencontoh orang lain, dirimu sendiri harus jadi teladan terhadap dirimu sendiri. Piye caranya? Dia belajar. Oh, aku ini salah berbuat kayak gini, ya terhadap dirimu sendiri. Berbuat yang baik, saling menghormati satu dengan yang lain, menghargai, menjaga, menghormati kedua orang tuamu. Itu. Yang ketiga, hilangnya rasa bangga sebagai anak bangsa. Kamu bangga nggak jadi anak bangsa Indonesia? Kamu bangga nggak menjadi siswi SMA negeri 1 tahun? Jangan dirusak karakter itu. Nama besar tahun jangan dirusak dengan kelakuan-kelakuan kita yang tidak bermoral. Kalau kamu bangga dengan dirimu. Yang keempat, kaburnya batas-batas kedaulatan negara. Yang kelima, globalisasi, kemajuan teknologi dan transformasi komunikasi. Ini yang harus kalian waspadai. Pandai-pandai kalian menggunakan medsos, pandai-pandai kalian menggunakan belajar menggunakan medsos di luar sekolah ini. Karena apa? Ini merajalela di mana-mana. Pengawasan orang tua tidak selamanya akan mengawasi kalian di rumah. Pengawasan guru tidak akan selamanya bisa mengawasi kalian di sini. Yang ada adalah tanamkan dirimu, teladani dirimu sebagai teladan. Yang terakhir, tidak menghargai pluralitas dan toleransi keberadaan anak-anak dan anggota bangsa. Ini. Next. Karakter bangsa yang harus kita jaga, saling menghormati dan menghargai, itu harus tertanam pada dirimu. Yang kedua, rasa kebersamaan, saling tolong-menolong, itu menjadi fondasi kalian nantinya. Awali dengan sekarang, mulai sekarang. Apabila ada teman yang sakit, kita tolong. Ada saudara yang kekurangan di sekolah, kita tolong. Awali dengan yang kecil, biar nantinya kalian terbiasa di luar sana. Akan nanti kalian terjun di masyarakat sudah terbiasa saling tolong menolong. Rasa kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, yang keempat, rasa peduli dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kelima, adanya moral dan akhlak yang dilandasi nilai-nilai agama. Yang keenam, perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan menguntungkan. Yang ketujuh, sebagai karakter bangsa Indonesia adalah melakukan tingkah laku menggambarkan nilai-nilai agama, hukum dan budaya. Yang kedelapan, dalam karakter bangsa adalah sikap dan perilaku menggambarkan nilai-nilai bangsa. Ada 8 item sebagai karakter bangsa. Next,
tanda-tanda kehancuran bangsa dan negara. Lihat ini dan pahami, sama dengan yang ini, tidak ada bedanya karena omongannya Pak Pro sama, antara itu dengan ini sama. Perhatikan baik-baik tanda-tanda kehancuran bangsa ini dan harus kalian hindari. Satu, konflik elit yang berkepanjangan. Dua, krisis ekonomi yang tidak terselesaikan akan terdampak terhadap menghancurkan bangsa ini. Yang ketiga, pudarnya wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme. Ini yang ketiga. Tapi saya yakin anak-anak ini semua yang ada di depan saya tidak pernah ada yang ketiga ini, karena terbukti upacara tadi itu luar biasa. Tuh, saya bangga itu. Karena yang keempat, maksudnya paham yang ingin menggantikan paham negara pada negara kita. Ini yang harus kalian waspadai. Nanti yang akan ke depan. Jadi yang ada memasuki paham yang lain akan menggantikan paham negara yang ada di negara kita. Paham Pancasila, contoh seperti itu. Yang di sana depan sana ada duta pelajar Pancasila. Karakter inilah yang harus tertanam pada jiwa kalian dan diri kalian. Ini kemiskinan merajalela, bahkan bukan di luar Jawa sana lebih sengsara lagi dibandingkan sini. Di dalam negeri ini, apabila orang tidak mengenal wawasan kebangsaan, karena tidak ada saling menghormati, saling tolong menolong, terjadi seperti ini nantinya. Mau negara hancur? Seperti Ethiopia, hancur negaranya karena kekurangan makan. Jangan sampai terjadi. Kalau di Indonesia saya kira tidak ada. Makanya harus dilandasi dengan wawasan kebangsaan. Next, tawuran merajalela di mana-mana. Saya kira kalau di sini tidak ada, khususnya yang laki. Kalau itu tawuran, kena paling nyambel. Apalagi ini, orang-orang ini, anak-anak saya yang di sini, ada karate dan tiga. Karate dan tiga ada apa? Karate yang punya bela diri ada. Nah, bagus. Itu adalah pembentukan karakter bagus. Tingkatkan terus belajar. Demonstrasi buruh di mana-mana terjadi karena adanya krisis ekonomi yang tadi sempat kalian tadi di depan saya bilang. Kemiskinan merajalela akan terjadi seperti ini. Lanjut. Perusahaan fasilitas pemerintah, merusak fasilitas umum dan objek vital. Ini ada nggak? Saya tanya dulu. Yang ikut ini ada nggak? Ada yuyu. Nah, jangan sampai terjadi ya di situ. Kamu sebagai bela diri AIS harus bagus, kamu punya karakter, jiwa terbina dengan awalnya itu pasti ada doktrinnya, ada sumpahnya, betul kan? Betul. Kalau sumpah itu kamu laksanakan dengan baik, akan terjadi seperti ini. Karena dimasuki paham-paham yang lain. Jangan sampai sate berantem minum pecah jadi dua, di jalan berantem, urusanmu nanti dengan saya. Saya bilang, sempat di jalan kamu rusak fasilitas umum berantem di jalan, Pak tentara ini yang diperintahkan Dandim untuk menghalau. Next, lanjut. Ayo. Ini mesti guyur. Karena ini ada banyak motornya di brok. Besok di sini besok aku operasi, besok pagi-pagi aku berdiri di pintu dan ngomong berapa siapa yang ada karena apanya belum masukkan ke gudang. Lanjut. Indonesia menjadi target narkoba. Jangan sampai terjadi. Ya. Karena udah kamu ikrarkan di sana tadi. Nah, narkoba, hindari narkoba. SMA tahun, no narkoba. Tahukah Anda? Siapa ini? Ini SMA tahun nih. Dulunya di
Dia menjadi duta wisata dari Jawa Tengah menggunakan perahu walet. Ini simbol apa? Ini yang harus kalian waspadai. Jadilah seorang duta. Kamu bisa duduk di sini, lihat kan? Bisa lihat ya. Duta Pancasila, bukan duta PKI. Tahu kalian? Itu yang harus kamu pahami. Kamu janji seperti ini, ya kan? Nah, pendapat tentang bangsa Indonesia mau dibawa kemana bangsa ini? Pikirannya seperti ini. Makanya itu belajar dengan baik bahwa negara ini menjadi puncak keemasan di tahun 2045. Amin. Lanjut. Mari kita kembali ke dasar negara Pancasila. Ingat bahwa kita semua satu bangsa, adalah bertujuan adalah bersaudara. Dua, hargailah perbedaan. Jangan dipaksakan untuk sama, meyakinkan. Rasakan kesulitan orang lain, bagian dari kesulitanmu juga, sehingga akan tumbuh kesetiakawanan sosial. Namun jika tidak bisa membantu, doakan akan lepas dari permasalahan. Jangan menambah masalah yang akan membuat dosa kamu. Yang ketiga, jangan mencari kesalahan, tetapi berbuatlah yang terbaik untuk diri, keluarga, lingkungan, bangsa ini. Jangan sekali-kali selalu mencari kesalahan orang lain. Ya, tanamkan itu. Jangan mencari kesalahannya Pak Tentara, jangan selalu mencari kesalahannya Pak kamu unggah di mana-mana. Itu nanti ingat undang-undang ITE berjalan sekarang. Nah, gitu. Ganteng ya, kamu pernah nggak mengajukan bendera sih? Bendera di dadamu seperti yang tertanam di dalam dadiannya adik. Ada bendera semua sebelah itu, merah putih. Inilah negerimu, bangsaku dan Indonesia. Lanjut. Mari kita bersatu. Tantangan ke depan semakin sulit. Belajarlah sesuai dengan tuntutlah ilmu setinggi langit. Di tempat SMA Negeri Taluk, tempatnya ilmu yang bisa membentuk karakter kalian. 3 bulan dasar yang tadi saya sampaikan itu menjadi fondasi kalian di sini, agar kalian bisa mengangkat diri sendiri. Yang kedua adalah mengangkat nama besar SMA Taluk sebagai alma mater di sini. Lanjut. Cintailah perbedaan. Seperti disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, dari ujung barat, ujung timur, ujung selatan, bermacam-macam, tapi terkemas dalam satu bentuk SMA Taluk. Bangsa menjadi bangsa Indonesia, bangsa bangga menjadi bangsa warga Indonesia. Bangga apa betul? Pinter. Ada nggak yang berpikiran seperti itu? Berarti kamu punya jiwa nasionalis tinggi. Berbuatlah, berikan yang terbaik untuk bangsa. Ya, jangan kamu kotori. Tidak usah terlalu jauh kamu melihat ini. Cukup di lingkungan SMA ini aja. Berbuatlah yang baik, sehingga bisa menanamkan rasa disiplinmu di sini. Itu sudah cukup. Jadilah seperti alam yang selalu memberi. Perlakukan siapa saja sebagai mitramu dan selalu melihat kelebihan orang lain dan mau belajar. Alam kan itu tuh. Alam apa melihat pandang bulu, kamu udah boleh sini, aku nggak mau menginjak rumput ini karena kamu kotor, karena kamu sering menyakiti orang. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Jadilah seperti alam. Jangan hanya termenung, tapi kamu harus berbuat. Ya, harus berbuat. Jangan hanya termenung, tapi harus berbuat. Ini. Gila. Cilik jadilah seorang pemberani seperti ini. Kecil badannya, besar badannya itu belum tentu yang kecil kalah. Karena apa? Isilah. Ingat, dunia hanya milik orang yang berani. Kunci sukses. Ya, kalau tadi ada 3 bulan dasar,
untuk belajar yang menunjang kegiatan belajar dan mengajar di sini. Secara umum ada 3 kunci sukses yang harus kalian paham. Yang pertama, terus belajar. Jangan bosan untuk belajar. Jangan malas untuk belajar. Ya. Yang kedua, berbuatlah kalian. Action. Sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Berbuat. Jangan mudah berpangku tangan, malas. Ya, kamu harus berbuat apa yang bisa kamu mampu di situ. Yang ketiga, lakukan dengan hati. Paham ini? Lakukan dengan hati. Nah, saling menghormati antara teman. Jangan melakukan dengan emosi. Buktikan bahwa kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Ya, lanjut. Ya, jadi saya kira semoga bermanfaat buat saya sendiri dan berguna buat kalian di masa-masa mendatang. Saya tidak buka pertanyaan. Saya selaku manusia biasa, apabila ada kurangnya dalam penyampaian saya, baik ucapan maupun tingkah laku, saya sebagai manusia mohon maaf. Satu tim dari Pak Kuramil 16 tahun, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat bagi kita dan kalian semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.